Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di persimpangan yang jawab salam saya doakan 2020 duduk di pelaminan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang adil dan bijaksana, hadirin yang mantap jiwa, wal hadirah yang saya cinta. Ke Kalimantan lewat Medan, khusus ning yang depan sudikah ning kau ajak ke pelaminan. Alhamdulillah. Saudaraku, sebelum kita lanjut materi ini, mas-mas, mbak-mbak yang nonton, kalau kita tampil di depan kamera nih, hati selalu pengen berkata, si Anton bareng ama Topan dan Topik, beli paku buat di pagar. Yang nonton mas-mas tampan, mbak-mbak cantik, bikin hatiku berdebar-debar. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah, Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, menyatakan Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi prinsip yang merupakan pedoman yang dapat menghantarkan manusia menuju alam kebahagiaan. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa Al-Quran adalah lampu penerang hati dalam menembus gelapnya lika-liku kehidupan. Al-Quran adalah benteng pertahanan yang kokoh dari godaan setan yang menyesatkan, serta menjadi azimat penyelamat dari berbagai kemungkaran. Bahkan doktrin-doktrin Al-Quran menurut Busayle, seorang orientalis berkebangsaan Inggris, merupakan kitab suci yang syarat dengan inspirasi dan motivasi agar umat-umat manusia memperluas wawasan, perdalam ilmu pengetahuan, menyempurnakan akhlak pergaulan, bahkan menciptakan generasi-generasi Rabbani berkarakter Qur'ani yang kuat, amanat, dan berakhlak hasanat. Akan tetapi saudaraku, di zaman sekarang mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemuda-pemuda milenial, mereka lebih suka menghiasi rumahnya dengan nyanyian disco, dangdut, dan koplo, betul? Para pemuda lebih rajin baca WhatsApp tiap hari ketimbang baca Quran tiap hari, betul? Hadir orangnya. Maka alangkah baiknya hadirin bila mereka para pemuda menghiasi rumahnya dan menyinari rumahnya. Dengan apa mereka melakukannya? Bisalati wa qiraatil Quran, dengan salat dan membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri menjamurnya majelis taklim di mana-mana, masjid berdiri dengan megah, tablik mendengung di setiap saat. Akan tetapi Al-Quran semakin ditinggalkan, betul? Itu semua adalah pertanda kehancuran moral di akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sayati zamanul Quran illa rasmah, akan datang di akhir zaman bahwa Al-Quran tinggal tulisannya saja. Kalau pemuda-pemuda zaman sekarang tidak mau membaca Al-Quran, maka jangan harap ada generasi bangsa yang hebat dan tangguh muncul di masa depan. Sekarang juga tidak sedikit generasi pemuda yang terjerumus ke dalam minum-minuman keras, ganja, narkotika, perjudian, perzinaan, tawuran antar pelajar, serta pemerkosaan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau pemudanya saja teler, bagaimana nasib negara kita 10, 20, 30 tahun mendatang? Maka pantas hadirin bila Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga dari Mesir, beliau berkata, inna fi yadi syubban amral ummah wa fi akdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah maju mundurnya suatu bangsa. Oleh karena itu, hadirin, khususnya para pemuda, mari menjadi generasi muda milenial berkarakter Qur'ani yang hebat, kuat, dan amanat. Bukan generasi anak mama, otaknya payah, fisiknya lemah, akhlaknya sayyi'ah, mentalnya kayak Pak Oga. Karena generasi seperti itu hanyalah bernilai sampah, bahkan tidak mustahil menjadi penghambat terbentuknya baldah thayyibah. Setuju? Kalau pemudanya baik, insya Allah bangsa akan baik. Kalau pemudanya kuat dan amanat, bangsa akan hebat. Tapi andai pemudanya lemah dan khianat, bangsa akan hancur kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu mari menjadi pemuda milenial berkarakter Qur'ani yang bahkan rela hidup jauh dari orang tua setiap hari, hidup di kos-kosan, di asrama demi thalabul ilmi dan Qur'an yang dicintai. Tidak apa-apa makan hanya dengan garam dan nasi, minumnya air keran tiap hari. Kalaupun ada orang bilang, bagaimana kalian para pemuda mau mensejahterakan umat kalau hidupnya aja tiap hari tirakat? Jangan salah, masalah keseharian pemuda Qur'ani memang sederhana, tapi masalah cita-cita mensejahterakan umat, insya Allah pemuda Qur'ani ahlinya. Jangankan mensejahterakan umat, mensejahterakan wanita-wanita solihah selaku perhiasan dunia, pemuda Qur'ani mampu. Kalian rayu wanita dengan harta dan tahta, pemuda Qur'ani cukup dengan doa dan kata-kata. Ning,
Awalul matarul qatru wa awalul hubbi nadharu. Permulaan datangnya hujan adalah gerimis. Permulaan datangnya cinta adalah memandang wajah Neng yang manis. Kalau kata Enmes, aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah doa yang setia tulus untuk Eneng. Hadirin, back to the my ceramah. Maka dari itu tidak usah malu menjadi pemuda milenial berkarakter Qur'ani. Pagi belajar, malamnya ngaji. Iman dan Islam utamakan, tapi NKRI tetap harga mati. Mari menjadi pemuda milenial yang senantiasa menjadi maslahat untuk bumi pertiwi. Sekian dan demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lihat mantan bawa gandengan, ku ambil batu ku lempar pala mantan. Jangan rindu karena ceramahnya udahan. Kalau rindu follow aja IG-nya @Hakim Zai, adiknya Syahrukan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.